Untuk yang perempuan, maaf kalau saya salah menyebut nama, tapi memang saya meminta satu ustazah atau yang bertugas secara akademik, satu mahasantri perempuan atau mahasantri laki-laki. Ada 4 orang. Saya tidak tahu orang yang mana, cuman mencoba-coba secara intelijen mendapatkan nama, ya. Yang pertama buat kelompok akhwat muslimah, kepada Ustazah Lastri dan Zahrina, gantian satu-satu menyampaikan pendapatnya tentang acara tadi. Boleh materinya, boleh kontennya, tapi jangan pakai lama ya. Buat yang ikhwan, yaitu untuk Ustadz Rizky dan Mas Akmal, ya, yang namanya Akmal, nggak usah marah, siapa yang ngasih tau nama gua nih, nggak usah. Ya, oke, kita mulai dari Ustazah Lastri dulu, silakan. Apa responnya terhadap acara ini? Ya, kalau gitu Zahrina dulu, silakan. Ada mic-nya atau ada mic lepas? Tuh. Ya, Zahrina, yang jelas suaranya Neng. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah saya di sini untuk menyampaikan sedikit untuk materi yang pertama tadi. Alhamdulillah menurut saya, ini pendapat saya Ustaz. Iya, pendapat aja, feedback. Ya, menurut saya ini adalah materi yang penting, apalagi kita itu sebagai mahasantri yang berasrama, jadi jarang banget kita mendapatkan materi tentang politik, Ustaz. Kita sangatlah terbutakan oleh dunia politik, bahkan kita terlalu terdoktrin dengan hal-hal yang berbau politik itu dilarang. Menurut saya ini sangatlah membantu kami sebagai mahasantri, apalagi tadi itulah membahas tentang bagaimana perjuangan ulama-ulama kita, tentang bagaimana penjajahan Belanda ternyata yang begitu kami mungkin sedikit yang mengetahui, Ustaz. Jadi ya alhamdulillah sekali Ustaz hadir di antara kami bisa menjadi belajar banyak tentang sejarah Indonesia, apalagi penjajahan yang ternyata sangatlah lama dan membuat kita dampaknya sampai saat ini itu masih terasa. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin itu dulu pendapat saya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Rizky sudah ada? Masih di bawah. Oke, kita panggilkan Ustadz tadi Lastri ya, maaf. Rizky. Mana Rizky antum ya? Silakan Mas Rizky. Ya, pendapat kami terkait dengan acara ini, Masya Allah luar biasa. Sebelumnya saya sudah sering mendengar bagaimana kondisi-kondisi di luar sana. Banyak negara-negara itu yang berusaha untuk mencaplok Indonesia. Bagaimana skenario-nya, bagaimana cara mereka masuk melalui soft power mereka, budaya mereka. Sehingga kita yang di Indonesia ini, bahkan seorang muslim yang menghafal Al-Quran, kita kadang terpengaruh oleh mereka. Kita tidak mampu untuk menahan diri untuk tidak mengikuti budaya mereka. Nah, maka ketika saya jelaskan tadi bagaimana mereka itu masuk, bagaimana melalui undang-undang dan segala macamnya, kita semakin terbuka bahwa sebenarnya ancaman itu sangat nyata. Ancaman itu bisa terjadi kapanpun ketika yang memerintah, yang mengelola negara ini tidak cakap dan tidak berlandaskan Islam. Maka saya percaya ketika yang memimpin, yang kemudian yang ada di DPR sana semuanya adalah muslim yang berlandaskan Islam, maka agama ini akan terus terjaga. Tetapi jika mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal agama dan hanya memenuhi perut mereka, maka saya yakin lama-kelamaan syariat Islam hanya tinggal namanya dan hanya tinggal ada di beberapa pesantren saja. Semuanya nanti akan ikut. Dan yang ditakutkan adalah kalau sampai ada undang-undang yang nantinya bahkan sampai mengatur pesantren, bagaimana apa yang harus diajarkan, maka itu saya rasa sangat berbahaya sekali bagi kedepannya. Mungkin itu dari saya. Mas Akmal, Akmal, ambil kesempatan ini, peluang buat kamu akan bicara. Emang rezeki buat kamu nih, ada kebolehan bicara. Mas Akmal. Bismillah. Menurut pendapat saya, alhamdulillah pada hari ini saya dapat mendengarkan langsung dari Ustadz Alfian Tanjung. Alfian Tanjung ya, maaf. Dan menurut saya kajian ini ataupun penyampaian Ustadz
sampaikan sangat jelas dan menurut saya ini adalah ilmu baru karena selama kami ataupun menjadi mahasiswa di sini, yakni di pondok tentunya dan di Mahatali, ilmu yang kami dapat tidaklah banyak masalah politik karena di penjelasan ataupun yang dijelaskan sama Ustadz ataupun Asatid adalah masalah sejarah yang telah kami pelajari dan sedikit masalah politik, dan tadi Ustadz Alfian langsung yang menyampaikan masalah politik. Pentingnya kita sebagai pemuda untuk memahami politik kita sendiri, yakni Indonesia, sangat penting mengenal sejarah Indonesia yang di sana banyak di zaman sekarang pemuda yang tidak kenal politik Indonesia, sedang politik di luar sana ataupun sejarah politik ataupun sejarah peradaban Islam sangat mengenal, sedangkan sejarah Indonesia sendiri lupa akan hal itu gitu kan. Tapi dengan penyampaian Ustadz tadi membuka wawasan saya sendiri tentunya dan umumnya kepada kami semua, dan saya sangat bergairah untuk menyambut ilmu baru itu gitu kan, karena saya tidak tahu banyak tentang sejarah Indonesia tentunya, karena penyampaian Ustadz tadi membuka wawasan baru saya. Mungkin cukup ya. Udah tiba ustazah kita? Ada? Kasih mic-nya. Tolong dikasih ke belakang. Sampun dan. Oh, udah ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Alfian Tanjung yang telah memberikan ilmunya yang masya Allah luar biasa sekali, yang mungkin bagi teman-teman semua yang ada di sini juga masih asing karena memang ilmu politik seperti ini jarang didapatkan di kajian-kajian yang ada di sini, terutama kepada para santri. Nah, tadi disampaikan bahwasanya Dewan Dakwah itu adalah pelanjut perjuangan Masyumi, Partai Masyumi ya Ustaz? Iya betul. Iya betul. Jadi kalau memang kita dinyatakan seperti itu, berarti memang seluruh generasi yang ada di Dewan Dakwah, termasuk para kader-kader Dewan Dakwah, harus siap untuk memperjuangkan Partai Masyumi. Artinya untuk perjuangan di Partai Masyumi itu harus kita lanjutkan, sehingga kita memang butuh untuk pemahaman yang lebih lagi terkait dengan politik. Bahkan tidak hanya itu, tapi juga nanti kita butuh untuk belajar sampai pada tataran teknik seperti yang kita hadapi saat ini. Kita tidak bisa beranggapan bahwasanya nanti ketika misalkan Pak Anies Baswedan itu menang kemudian Indonesia langsung baik, gitu kan juga tidak mungkin. Artinya butuh juga tataran dari masyarakat yang mungkin di tingkatan kita juga, sehingga mungkin ini juga menjadi pertanyaan, apa peran kita gitu ya ketika nanti ya kita bismillah berhusnudzon nanti Pak Anies jadi, kemudian langkah kita apa, peran kita apa. Nah itu yang harus dijelaskan untuk para teman-teman yang ada di sini agar kita bisa bersama-sama lah untuk memajukan bangsa Indonesia ini, terutama umat Islam ini. Begitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan meminta kepada semua teman-teman, baik Ustadz maupun Ustazah dan semua ikhwan akhwat yang di sini. Saya coba bertahan untuk menerangkan sampai selesai. Mudah-mudahan ada waktu, walaupun nanti sekarang kan baru mau jam 9, mudah-mudahan menjelang jam 10 saya selesaikan. Nanti soal tanya jawab tergantung kesepakatan waktu, kesediaan teman-teman. Ya. Materi ini memang sensitif. Terus terang saja ketika kita membuat, tim saya juga bilang tolong usahakan pembuatan materinya atau penyampaian materinya betul-betul tidak menjadi hal-hal yang dipublis. Emang mengerikan teman-teman semua. Nah dari sekarang saya hanya akan memberi kesempatan bertanya maksimal laki-laki 5, perempuan 5 setelah materi selesai.
Ya, nanti segera kalau dibuka langsung angkat tangan. Ya, dari sekarang ikuti dulu materinya. Kita akan membicarakan tentang tahapan skenario pencaplokan Indonesia oleh Cina. Nah, pertanyaan pertama buat yang duduk paling belakang, terbaca apa tidak? Nah, ini nggak berusaha melihat, itu susahnya. Saya udah tahu, nggak kelihatan, saya tadi di sana, yang belakang. Makanya kan kalau Anda mau memilih maju bisa kelihatan. Oke, saya tes dulu. Yang paling belakang ini, tolong bacakan tulisannya. Yang paling belakang, bukan yang kacamata ya, yang belakang. Nah, coba baca. Nah, kan nggak kelihatan, terhalang. Ini terhalang. Coba dibaca. Ini. Oke, sip ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap pertama. Jadi Anda tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam ya. Mencatat boleh. Jadi cepet-cepetan aja bikin stenonya. Tahapan pertama, petugas partai menunjuk Bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN. Dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipo, dan lain-lain untuk membangun pemukiman Cina di IKN. Sudah terjadi. Jadi negara kita ini sekarang, di sini ada yang berasal dari Banten nggak? Ada yang dari Banten? Dari Sumatera? Memang dari Sumatera khusus belajar ke sini. Dari Jawa Timur? Pacitan Jawa Timur ya. Dari Jawa Barat, dari Wonogiri, betul-betul lahir di Wonogiri, ibunya Wonogiri. Dari Boyolali, berapa orang perempuan? Boyolali itu basis PKI ya, jadi nanti harus banyak bicara ya. Dari Klaten, lahir di Klaten, belakang. Dari Sragen, dari Solo, dikit juga ya Solo ya. Yang belum disebut dari mana? Karanganyar. Oke ya. Jadi Sinarmas ini sekarang adalah satu lembaga bisnis yang bisa membunuh pembisnis manapun hatta dia punya aset puluhan triliun. Sentral mereka sekarang ada di Kalijodo. Dulu menjelang pemilihan gubernur Jakarta, mereka punya program untuk menjadikan Jakarta sebagai Chinatown. Maka para naga 9 naga berkumpul di sebuah perguruan tinggi yang bernama Atmajaya. Ada sekitar 1.000 orang kaya Cina itu membahas bagaimana memenangkan pilkada DKI Jakarta. Mereka mulai menghancurkan Kampung Pulo. Kampung Pulo itu sebuah daerah dekat Kampung Melayu di Jakarta Timur dengan menggusur 1.300 kakak. Ringkasnya mereka babat habis Kalijodo. Kalijodo itu pusat pelacuran, diambil alih, dipikirnya untuk membuat sistem masyarakat yang sehat. Ternyata diambil alih oleh Sinarmas. Ya, jadi sekali lagi buat kalian semua di ruangan ini, negara kita memang sudah dalam cengkraman Zionis Amerika dan antek-anteknya, dan komunis dengan formula-formula yang dia buat. Nanti kita buka tanya jawab. Nah, ini dua orang yang menjadi otak dan pelakunya. Bambang Susantono sebelah kiri, Doni Rahaju atau Rahayu, kepala dan wakil kepala otorita IKN. Doni Rahayu merupakan salah satu petinggi perusahaan Sinarmas Land, salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Saat ini berstatus Managing Director, President Office Sinarmas Land. Doni diketahui sebagai sosok profesional atau non-politis, tapi bohong. Mereka selalu untuk menetralisir, mengeufemisme, menghalus-haluskan, selalu mengatakan tidak, jelas sangat politis. Politis apa? Kepentingan Cina. Ya, simak, tekuni, persiapkan pertanyaan. Tahap kedua, kerjasama IKN dengan Shenzhen City, Twin City, sebagai konsultan tata kelola agar landscape-nya sesuai dengan pesanan Xi Jinping, yang aman untuk pertahanan dari aksi demo protes mahasiswa dan rakyat akan muncul menentang kebijakan penguasa. Jadi kalau lihat dari mata, Jokowi itu patut diduga orang Cina.
Lihat ya matanya, tekstur wajahnya gitu. Tapi saya termasuk orang yang sampai sekarang belum mendapatkan konfirmasi, karena saya sudah 5 tahun di Solo ya. Saya coba tanya dulu sama Pak Ustadz Surono. Ustadz Surono, apakah betul Jokowi orang Cina? Ya, saya juga udah berusaha. Kalau dia anak PKI, iya. Kalau di berhaluan PKI, iya. Dia tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, iya. Dia tidak terlihat sholat yang tertib, iya. Dia menggunakan tempat tidur dibawa dari Solo untuk tidur istana, iya. Dia mobilnya dikasih kembang 7 rupa, iya. Itu semua orang lihat. Ini sebuah berita sedih sebetulnya. Mari kita teruskan. Nota kesepahaman MOU kerjasama antara IKN dan Shenzhen City ditandatangani 27 Juli 2023. Di sela-sela pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping, perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala OIKN Bambang Susantono, mewakili pemerintah Indonesia, National Development and Reform Commission, Zheng Henji bersama Wali Kota Shenzhen, Oin Ziwong, mewakili pemerintah Cina. Yang cowok pasti tidak ada yang merekam ya. Tapi masih banyak yang megang-megang handphone, saya jadi agak curiga juga nih. Ya, kan kalau rekam nggak kelihatan ya, hidupin aja terus pura-pura ngetik gitu ya. Dijamin nggak ada yang rekam ya. Oke ya. Karena kalau dalam ilmu hukum itu bukti rekaman sama bukti foto. Kalau Anda nyatet-nyatet aja sih bisa nyalin dari mana-mana kan. Bambang berujar, saat ini Shenzhen telah menjadi salah satu dari 10 pusat keuangan global, salah satu kota cerdas terbaik di Cina, menjadi rujukan pengembangan kota-kota lain di dunia. Berdasarkan pengalaman tersebut, Wali Kota Shenzhen menawarkan dukungannya untuk turut serta membangun pengembangan IKN. Negara-negara kita yang ingin membangun 100% orang Cina, pemerintah Cina. Jadi kalau yang nggak memahami hakikat penjajahan, nggak paham itu. Tahap ketiga, Anda pelajari itu background di belakangnya. Penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman di IKN. Mirip pencaplokan Singapura pada tahun 1960-an, mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur, Uighur Xinjiang, yang sekarang menjadi provinsi Xinjiang, di mana umat Islam dari 13 juta orang, sekarang jumlah mereka tidak sampai 6 juta. Sekitar 46% itu antara dibunuh, disiksa, dibelah kepalanya, diambil jantungnya, diambil paru-parunya, diambil ginjalnya. Mengerikan. Cina memindahkan suku Han sekarang mayoritas, sedang pribumi asli Muslim Uighur jadi minoritas. Muslim Uighur mengalami penindasan, kekerasan karena menentang penjajahan Cina. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA. Cina sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Pertanyaannya, IKN itu kemauan siapa? Ibu kota Nusantara itu maunya siapa? Dia kebutuhan siapa? Saya sudah keliling dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi, dan tentu seluruh Indonesia. Saya tanya di berbagai forum, masyarakat itu tidak ada yang kepengen ibu kota pindah. Coba sekarang jujur, mahasiswa, mahasiswi, ustadz, ustazah di sini, siapa yang Anda kepingin banget, berharap banget Indonesia ibu kotanya pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Jawab saja deh. Apakah di ruangan ini menginginkan ibu kota negara kita pindah? Kan aneh kan? Masyarakatnya nggak ada yang kepengen kok dipindahin. Itu Jokowi punya kerjaan ya, orang Solo itu. Orang Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Tiongkok. Bahasa yang digunakan bahasa Hakka.
Di Indonesia umumnya dikenal dengan bahasa kek. Jumlah orang Hakka sendiri diperkirakan 30 sampai 45 juta orang di seluruh dunia. Orang Hakka di Indonesia terkonsentrasi di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Batam, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulut, Ambon, dan Jayapura. Tahap keempat, model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah pasti dengan mayoritas Cina yang menghuni IKN. Maka nanti di sana nggak akan ada masjid. Kalaupun hanya ada masjid ya buat destinasi wisata saja. Seperti ini, siapa nih masjid kita sini? Nah kayak gitu, lebih banyak yang rekreasi daripada yang sholat. Jadi perbincangan kita hari ini, coba kita lihat ada berita inilah.com. Serahkan desain IKN ke Cina. Jokowi ulangi keterlibatan Cina di proyek kereta cepat. Kita punya tanah mau dibangun. Kita punya tanah mau mengurus sertifikat. Kita punya tanah mau dibangun gedung. Tapi kita minta tolong pada orang lain 100%. Dan orang itu bukan warga kita. Orang itu bukan warga negara kita. Orang itu bukan saudara kita. Kira-kira bisa nggak kalau dia membangun tempat itu akan dibuat semau dia? Wah, mengerikan. Makanya tadi bisa diduga bahwa Jokowi memang punya hubungan ideologis. Ya paling nggak komunisnya sama. Keputusan Presiden Joko Widodo meminta Cina menyusun detail. Coba bayangin, nyusun detail ibu kota negara, minta tolongnya sama Xi Jinping. Memang udah betul-betul bisa diduga antara bodoh sama jahat, kejam, dan memang mungkin jadi proksi ya, bagian dari penjajah. Keputusan Presiden Joko Widodo meminta Cina menyusun detail desain ibu kota negara di Kalimantan Timur disayangkan banyak warganet. Ada yang mengaitkan dengan sistem keamanan negara maupun dengan kecenderungan Jokowi terhadap bantuan Cina. Kritikan yang sama diunggah pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto yang khawatir Cina akan merancang sistem pertahanan dan persenjataan, dampaknya rakyat akan menyaksikan kekuasaan negara lain di tanahnya sendiri. Ini sudah saya bahas 7 tahun yang lalu dengan materi pembahasan bahaya penjajahan Cina. Saya terangkan di sebuah masjid besar di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Ujungnya saya ditangkap dengan alasan yang dibuat-buat. Sesungguhnya setelah saya pikir-pikir, penangkapan saya itu disebabkan karena Ahok tidak berhasil alias kalah alias gagal menjadi gubernur Jakarta. Karena mereka hanya memperhatikan Habib Rizik yang memang tokoh besar, Habib Rizik yang memang punya pengikut banyak, Habib Rizik yang memang seorang ulama yang penguasaan agamanya baik. Mereka tidak melihat saya. Saya ini aktivis politik dari tahun 82. Jadi akhirnya duet Habib Rizik dengan Alfian Tanjung, gol. Saya menggunakan konsep cabut pentil. Yang cowok dulu, yang cowok. Kalau orang punya mobil, belinya 50 miliar tuh mobil. Yang satu lagi 13 miliar. Mobilnya total 1 triliun. Walaupun jumlahnya cuma berapa belas. Mahal gak? Bagus gak mobilnya? Yang cowok dulu ya. Tapi mobil tersebut pentil bannya dicabut sama saya. Bisa jalan gak? Itu yang kita lakukan. Kerja kecil yang berpengaruh besar. Sebetulnya kalau pertemuan kita boleh kita minta mundur ke jauh ke belakang, banyak yang bisa kita kerjakan. Tapi saya nyatakan untuk Jawa Tengah kita punya program membuat Jawa Raya hijau royo-royo. Jadi pemilu ini kita sedang mempersiapkan merah menjadi merah putih. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita buat merah putih menjadi hijau royo-royo. Apakah saya sudah mati ataukah Pak Surono dan Pak Mukti sudah meninggal dunia? Kalian harus teruskan, apalagi kalian yang putri-putri dan putra-putra tanah Jawa. Sementara Budi Putih menilai Jokowi tega menyerahkan desain IKN ke Cina. Bayangkan kita punya rumah, kita punya tanah, dikasih sama tetangga yang gak ada hubungan kita urusan kekeluargaan. Ini antara gila sama konspirasi. IKN yang menjadi ibu kota negara nanti yang dengan begitu banyak rahasia negara diserahkan ke Cina.
70% kawasan pusat pemerintahan IKN Nusantara bakal dihuni oleh ASN. Nah, hari ini sudah ada sekitar 12.000 ASN di sana. Anda tahu nasibnya? Mereka seperti gelandangan, tinggal di tenda-tenda. Emang Bu Jokowi itu jahat nggak ketulungan? Hanya untuk menunjukkan tahun 2024 ini, 17 Agustus nanti, peringatan Hari Kemerdekaan kita di IKN. Padahal di sana listrik belum ada, air belum ada, rumah belum ada, jadi maksain banget. Maka jalan yang paling ampuh, tanggal 14 bulan Februari nanti, kita mohonkan pada Allah, kita mengemis pada Allah, kita menghibah pada Allah, agar Allah menangkan pasangan 01 Anies Rashid Baswedan. Itu ya, kalau nanti menjawab pertanyaan Ustazah Lastri tadi, ya kita nggak bisa berharap pada Pak Anies secara penuh, karena Pak Anies ini diusung oleh partai sekuler. Namanya apa? Nasdem. Nasdem itu punya siapa? Bukan, dia punya James Riyadi, punya orang Cina. Makanya kalau belajar yang pas, jangan asal denger-denger doang, baca koran mulu saya nggak tahu jadinya. Sekarang logikanya, Nasdem lah yang paling bersikukuh untuk membubarkan FPI. Organisasi politik atau partai politik yang pernah begitu gagah perkasa dan begitu heroik, begitu bersemangat, begitu ngotot, begitu nyolot, begitu kepingin pembubaran FPI, kemudian dia sekarang mengusung daripada calon presiden kita. Pertanyaannya, kalau Allah izinkan nanti Pak Anies jadi, ketika akan ada rehabilitasi FPI, kira-kira Nasdem mendukung atau menolak? Yang cowok ngerti nggak omongan gua? Anak muda sekarang ini diajak mikirnya kelamaan Ustaz, pusing Ustaz. Kira-kira kalau nanti Pak Anies menang, yang perempuan ntar dulu ya, perempuan tadi saya tanya juga. Kira-kira Nasdem setuju tidak FPI Front Pembela Islam dihidupkan kembali? Ya nggak mungkin, orang dia yang ngusulin dulunya. Ya. Artinya kemenangan, untuk sedikit menjawab Ustazah Lastri tadi, kemenangan Bapak Anies Rashid Baswedan harus jadi jembatan. Jembatan emaskah namanya, jembatan keledaikah namanya, jembatan kecilkah namanya. Artinya setelah Pak Anies insya Allah menang dan dilantik, kita harus mengintensifkan pendidikan politik di mana-mana. Tapi syaratnya yang boleh ikut yang hafal 30 juz. Ntar kita bilang sama Ustazah Mila, Ustazah yang senior-senior, ayo supaya yang ikut pendidikan politik langsung oleh Profesor Dr. Alfian Tanjung, wah, gelarnya nulis sendiri. Ya. Syaratnya hafal 30 juz, yang laki-laki 3 bulan terakhir sholat malamnya nggak tinggal. Ya, daftarnya diketahui dari emaknya. Iya, mau jihad politik, mau lorong mulu. Bahas politik dari tadi ini biar tahu ya apa deh. Gimana mau jadi wali kota Solo? Tidur mulu. Kenapa? Orang yang tidak bisa menikmati pembahasan yang serius itu adalah pertanda bahwa dia orang yang jarang baca buku. Orang yang jarang melakukan diskusi intellectual exercise dengan kajian-kajian yang mendalam. Karena hanya orang yang melalui sebuah jalan sajalah yang bisa mengikuti dan melakukan jalan itu. Ya, mudah-mudahan ini sebagai hikmah buat kalian yang pasti lebih hebat dari saya. Nah. Tahap kelima. Ya. Orang kaya di IKN mayoritas Cina, sedikit ASN, TNI Polri beserta keluarganya, sementara penduduk asli akan dipinggirkan, terpinggirkan. Pendatang profesional sulit masuk karena IKN ada di kota yang eksklusif, mahal tanahnya, mahal biaya hidupnya, mahal gedung-gedungnya, dan akan ada persyaratan yang ketat jika ingin menjadi penduduk IKN. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Artinya kita dijajah. Kan nggak paham kita, seorang presiden kok mempunyai program, mempunyai proyek untuk membuat rakyatnya terhina, dihina, dan disiksa.
Siapa kamu wahai Jokowi? Mirip pembangunan perumahan saat ini dikembangkan di Sinarmas di Lipo. Eksklusif untuk Cina. Masjid saja tidak boleh dibangun atas kesepakatan penghuninya yang mayoritas Cina. Saya tinggal di Tangerang. Lipo Karawaci itu hanya 800 meter dari tempat tinggal saya. Dulu masih ada peraturan namanya SKB 3 Menteri. Apabila membuat rumah ibadah, syaratnya adalah masyarakat di sekitar situ bisa menunjukkan 90 minimal 60 KK kartu keluarga, baru mereka boleh punya rumah ibadah, musola atau masjid. Sementara warga muslim yang ada di perumahan Lipo Karawaci Tangerang itu jumlah mereka lebih dari 1.500. Mereka mau bikin masjid, pihak Lipo memberikan syarat harus ada 500 KK yang menunjukkan KK-nya. Kan peraturannya ngatur sendiri. Ya, memang keterlaluan. Makanya buat kalian semua, materi ini diserap betul, disimpan, kalau dicatat berarti itu hikmah buat sendiri. Juga mirip yang dilakukan Ahok ketika jadi gubernur Jakarta. Menggusur kaum miskin, kampung akuarium, melarang motor lewat jalan utama di Sudirman, yang bisa melewati hanya orang yang bermobil dan rakyat kecil tersingkir dipinggirkan. Untung Anies menang jadi gubernur. Jadi kalau yang belum tahu, Anies ini jadi gubernur keren, paten. Tapi baru 1 periode, baru mulai. Sekarang beliau kan sedang jadi calon presiden. Di sana anak SD, SMP, SMA 3 bulan sekali akan dapat biaya pendidikan. Jumlahnya antara 400 sampai 600 ribu. Tetapi uang yang diberikan itu bukan atas nama Pak Anies. Kalau anak-anak yang dikuliahkan atas nama Pemprov, itu setiap semester dapat uang 9 juta. Langsung ditransfer ke proses pembayaran atau keluarganya atau yang bersangkutan. Tapi yang punya nama bukan Pak Anies. Sekarang contoh pembagian sembako depan istana yang membagikan namanya Jokowi. Sembako yang harganya hampir 450 triliun itu secara nasional, itu uangnya uang Jokowi atau uang negara? Loh kok bisa uang negara dibagikan atas nama pribadi? Itu kalau bukan orang yang mukanya badak, muka tembok, ya, yang begitu kira-kira pantas tidak untuk jadi presiden? Udah selesai. Yang ingin saya katakan, calon yang harus kita perangi adalah kubunya Jokowi, yaitu berarti Gibran dan Prabowo harus didiskualifikasi. Siapa yang mendiskualifikasinya? Yang paling jelas Allah. Ya. Karena berapa kali Pak Prabowo tuh matanya langsung. Udah kesulitan jalan, motornya gitu, berat. Sehingga bekas gusuran kampung akuarium dibangun rusun, diserahkan kembali ke korban penggusuran, juga larangan motor lewat Sudirman kembali dicabut. Ya. Pak Anies keren banget. Memang waktu dia terpilih kita bilang begini, pemilihan gubernur terasa memilih presiden. Bukan senang, beratnya. Yang bikin menang itu bukan PKS dan Gerindra. Yang bikin menang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gabungan suara PKS dengan suara Gerindra itu cuma 1,5 juta. Perolehan suara pada putaran kedua tanggal 19 April 2017, suara buat Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno saat itu hampir 4 juta. Sebutlah 4 juta. Kalau gabungan suara dari PKS dan Gerindra 1,5 juta, sementara yang memilih Pak Anies sebutlah 4 juta, banyakkan mana suara yang dari partai atau yang luar partai? Artinya umat Islam itu kuat kalau mau berpolitik. Makanya kita harus mengintensifkan. Makanya nanti setelah hari ini, kita besok sampai tanggal 14 pastikan Anda nyoblos, ya. Nah, kita teruskan dulu. Tahap ke-6. IKN picu awal berdirinya negara Indochina. Artinya Indonesia akan menjadi provinsi negara bagian daripada RRC. Mendengar berita ini, seluruh mahasiswa-mahasiswi dan ustadz dan ustazah
mendengar bahwa Indonesia menjadi gubernuran, menjadi negara bagian daripada pemerintahan Republik Rakyat Cina, apakah Anda semua bergembira atau berduka? Sedih banget. Diikuti kebangkrutan Indonesia di berbagai provinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi. Elit pusat hidup mewah foya-foya, fasilitas negara sebagaimana sekarang lazim terjadi di negara berideologi komunis. Tahap ketujuh, ya, ini udah dikit lagi habis. Siap-siap pertanyaan, siap-siap dialog, siap-siap feedback. Ya, kalau buat yang perempuan saya percaya akan ada yang laki-laki yang saya tunjuk tidak bertanya, saya suruh push up 15 kali. Ya, siap-siap. Terus kalau saya tunjuk, kamu nanya, nggak ada, stop. Kalau nggak gitu, nggak jalan. Ya, siap-siap ya. Pokoknya nggak disuruh bertanya, nggak bertanya, push up 15 kali. Kalau yang perempuan, saya percaya kalau yang perempuan biasanya orangnya tekun-tekun. Ya, harus ada yang bertanya. Kalau nggak ada, push up semuanya. Ya, kalau nggak ada yang ngajung tangan, masa seruangan ngajung tangan? Tahap ketujuh. Terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter seperti negara komunis Cina dan Korea Utara. Rempang, Barelang, Galang itu daerah Batam Melayu punya. Saya orang Sumatera Barat. Enak banget. Tanah-tanah kampung orang, rapat di DPR, rapat di kantornya di istana, lalu tanah punya orang dibikin atas nama pemerintah. Enak banget. Tanah kampung gue gitu loh. Lalu tanah-tanah orang dibikin di aku atas nama negara, dijual sama orang Cina. Keterlaluan kalau adik-adik mau tahu semua. Ini udah keterlaluan banget. Tapi saya berani duga pembahasan seperti ini, dia kecuali Mbak Zahro sama Bapak berdua, siapa? Nur Hasanah ya? Ada nggak? Ya nggak. Pokoknya yang pernah ikut PPI nggak boleh disebut. Ya. Selain Zahro dan kawan yang pernah ikut pendidikan politik dan Bapak, siapa yang pernah mendengar pembahasan ini? Di mana? Udah pernah dengar pembahasannya di mana? Ya memang belum, nggak ada yang bahas. Bahwa banyak yang tahu, iya. Tolong ya pahami bahwa saya tidak merasa orang yang hebat atau terbuka. Akhirnya persoalannya sama kalau saya nanti di live lagi, wah selesai sudah. Menurut kamu kalau acara materi ini di live kira-kira dikepung gak nih markas Daud? Ya, jadi mahamnya kita bukan soal takut, kita harus punya taktik dan strategi. Siap sampai selesai? Takbir. Kita tidak boleh lemah, walaupun kita bukan orang kaya. Kita pemuda Islam. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihad berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali. Rab berderap langkah mujahid Allah. Hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah. Takut lihat mujahid berani. Mujahid berani. Jadi kita bicara ini bukan sekedar dengar dan nyatet. Mau masuk. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahun 1984, 40 tahun yang lalu, saya ikut latihan kepemimpinan pelajar Islam, namanya PII, Pelajar Islam Indonesia. Itu di hari terakhir, kita akan diajak membaca ikrar. Begini bacanya. Bahwa kami, para pelajar Islam Indonesia, senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Setuju nggak dengan teks ikrar itu? Nggak berani bilang setuju, takut dia. Enggak, ini nggak setuju dia. Kamu setuju nggak? Iya, orang kan umum, kan saya udah bacain bahwa kami para pelajar Islam Indonesia
senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Masalahnya apa kalau nggak setuju? Kamu nggak setuju kan? Oh, terjadi pemberontakan di daerah-daerah, banyak provinsi ingin merdeka, protes kebijakan pemerintah komunis sebagaimana Cina dan Korea Utara. Kedelapan. Nah, ini yang mengerikan. Perpres itu peraturan presiden. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bagian yang membuat saya ini kepada Mas Rizky, yang membuat saya kemarin tuh, aduh, ini gimana nih ya. Karena kalau saya hanya menyampaikan dalam bentuk-bentuk kuliah umum general, studium general, semodal taklim akbar atau kajian-kajian tematik, encer selesai. Lalu setelah pertemuan hari ini kita ketemu kapan lagi? Kan nggak tahu lagi. Kalau ntar malam saya dibunuh sama PKI, ya saya mati malam ini gimana? Ya, selesai sudah kan, kubur. Kalau mati dikubur kan? Ustadz kok bicaranya gitu? Ya iya. Habib Rizik, Alfian Tanjung, walaupun kita nggak terlalu mata Najwa Shihab, itu orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan komprehensif tentang rencana jahat musuh-musuh agama dan negara. Itu mereka sudah di TO lama. Sejak 2 tahun belakangan ini, ya, makanya saya mohon benar jangan ada yang merekam dan foto. Tahap ke-8, demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah menerapkan kebijakan super ketat dengan membatasi media sosial, Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, mirip yang terjadi di Cina dan tapi ini belum, baru mau. Nah, ini akan terjadi kalau menang nomor 2 atau nomor 3, terjadi ini. Makanya kita ini ada waktu 4 hari, ayo tetangganya, adiknya, ya, semangat, coblos nomor 1 dengan cover lain warnanya abu-abu. Kalau DPR RI warnanya kuning. Ya, untuk yang presiden abu-abu. Nanti kartu dapat 5 gitu. 5 atau 4, rata-rata 5. Buat presiden, DPR RI, presiden, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota kabupaten, dan DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Dia ranking pertama sampai ke-4 dari seluruh suara rakyat. Siapa pilihan kita? Saya nggak punya nama yang bisa disebut, tapi ada 2 nama, satu dari PGRI Pak Muhdi, yang satu Taj Yasin, anaknya Maimun Zubair kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu lagi satu tuh si Cynthia tuh orang Cina, Kristen kayaknya, ya, orang bukan anaknya si siapa Mas Rono, tokoh PDI Perjuangan yang berani bunuh orang, anggota DPR yang 4 periode dari Jawa Tengah. Mau nyebut nama lupa saya. Bambang Pacul. Jadi ya si perempuan itu anaknya Bambang Pacul. Lihat kan tuh, yang perempuan tuh yang nggak pakai jilbab, nampangnya seperti Cina tuh, di baliho. Semua di kampung-kampung. DPD itu semacam perwakilan daerah senator. Ya, satu lagi kita selesai, siap kita dialog. Salah satu poin berbahaya dari Perpres ini disahkan adalah menghapus berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik menurut pemerintah. Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers, artinya Dewan Pers bisa menghapus konten apa saja yang dianggap bertentangan dengan BOS dari Dewan Pers. Padahal bisa terjadi berita tersebut tidak hoax, namun dilabeli hoax, sehingga Dewan Pers akan dianggap sumber kebenaran dan yang lainnya selalu salah dan kalah. Ya, udah mau terakhir, siap-siap kita dialog setelah ini. Tahapan ke-9. Sebelum Indonesia dikomuniskan Cina, solusinya rakyat harus cerdas. Jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan rezim korup dan PDIP. Maka PDIP itu wajib dibubarkan. Habib Rizik karena sering-sering bilang bubarkan PDIP, malah FPI yang dibubar. Makanya pembicaraan ini nanti harus ada dialog diskusi. Sudah terbukti 2 periode negara bangkrut, semua BUMN dibikin bangkrut, aneka pajak, BBM, negara banyak utang.
Rakyat diperas dengan aneka pajak, BBM naik berlipat, premium dibutuhkan rakyat kecil dihapus, diganti dengan Pertalite harganya 2 kali lipat, dan Pertalite nanti akan dihilangkan, diganti dengan Pertamax. Negara ini negara yang paling hebat dalam urusan menyengsarakan rakyatnya. Itulah Indonesia. Ya, kenaikan harga semua di bahan pokok, sulitnya pribumi cari kerja karena lapangan kerja diberikan kepada TKA Cina. Tahu orang Cina gajinya berapa? Gaji orang Cina itu paling dikit 60 juta. Jahat memang pemerintahan udah berkolaborasi. Saya punya jatah rutin mengisi di sebuah perusahaan Cina. Tapi mereka sering bilang, Ustadz jangan bilang, kalaupun Ustadz ceramah jangan bilang nama perusahaannya, jangan bilang. Ya memang ngeri. Mereka itu tamatan ITS, tamatan ITB, insinyur-insinyur dari luar negeri. Mereka bekerja masuk jam 6 pagi, pulang jam 1 siang, jam 1 malam. Gaji mereka paling top 30 juta. Anda misalnya ya sebagai istri nih, ini nih. Ini misalnya bohong-bohongan. Kamu jadi istrinya, suaminya kerja. Jam sebelum subuh berangkat. Pulangnya ntar menjelang jam 2 baru pulang. Nanti menjelang subuh berangkat lagi. Gaji cuma 30 juta sebulan. Ustadz kok bilang cuma iya. Karena anak-anak yang dari Cina, yang SMA saja nggak tamat sama Mama Gibran kan SMA kelas 2, nggak ada SMA biasa. Itu gajinya rata-rata 100 juta. SMA nggak tamat, otaknya nggak ada isinya, karena dari Cina, maka mereka standarnya 100 juta sebulan. Sementara yang pribumi, yang berasuk kerjanya jam 6 harus di kantor, pulangnya harus selesai kerja. Paling cepat mereka bilang, paling cepat jam 12 malam. Kalau mereka nggak berkenan silakan keluar. Nanti ketika masuk, yang anak-anak Cina yang tolol-tolol ini, yang dari kampung-kampung, maaf ya saya mau ngomong begitu, itu mereka yang namanya kencing sembarangan, yang namanya baju itu ganti 2 minggu sekali. Saya berani bicara karena saya tahu, karena yang jemput saya itu sopir-sopir pribumi yang agamanya kuat dan dia. Dan itu terjadi di semua perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia. Mereka serba mudah, dipermurah. Kalau diteruskan, kita memang wajib menyiapkan perang. Maka perang pertama kita menangkan Pak Anies Baswedan. Setelah ini kita diskusi rebut kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur. Maka nanti pendidikan politik Islam yang nanti ada, biasanya ada poster Ustadz Alfian Tanjungnya, agar diatur lewat para ustadz, ustazah, bergantian ikutnya. Ya, kalian tidak perlu jadi pengikut Alfian Tanjung, nggak usah. Pengikut Rasulullah aja. Ya. Kalau nggak ikut ya rugi aja, masa orang lain jauh-jauh ikut, kalian dekat dengan saya nggak ikut. Terakhir, rakyat harus disadarkan agar berani berubah, tinggalkan partai politik, tinggalkan caleg, capres yang sudah dibeli dan jadi budak Cina oligarki. Dilihat nih Lee Kuan Yew berhasil membuat Singapura keluar dari dominasi Malaysia dan mengusir Melayu. Rakyat Indonesia harus bangkit jika tidak ingin anak cucu bangsa kita punah. Mata buruna min ba'di, dari tanah kelahirannya oleh para penjajah, mirip Melayu Singapura terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina kuasai Singapura. Oke, selesai materinya, kita akan undang maksimal 5, 3, cuman 1 sesi. Perempuan 1 di belakang, ingat yang punya nomor. 2 masih 1, 3 masih 1, 4 masih 1, 5 masih 1. Berarti perempuan cuma ada 1. Cukup 1, berarti urusannya dengan push up semuanya. Oh sebanyak ini otaknya kegajaran, lo nggak kesian sama Indonesia. Udah diterangin dengan begini jelas, nanyanya nggak ada. Sekali lagi, perempuan baru 1 ya, 2, bagus, 2, saya tutup ya, udah, nggak ada hukuman yang lain, anggap aja grup tolol, yang nanya. Otak kagak hidup, tinggal nanya doang aja, nggak mau nanya. Di belakang 1, di depan 1, yang lain ditutup close. Yang laki-laki
Satu. Satu juga yang lain udah Ustaz. Jangan nengok kiri kanan, angkat tangan, bukan suruh nengok ke kanan ke kiri. Satu. 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 Dah. Yang lain Ustaz kecuali Pak Surono sama Pak Mufti. Ayo. Iya laki-laki yang jingkir dari tadi. Dua, baru dua. Jatahnya kan 5-5 nih. Ini dua baru 4. 3 ya. Udah cukup 3 aja. Kebanyakan tadi gak jawabnya panjang. Oke. Tolong dikasih mic-nya dulu yang perempuan. Saya mohon maaf supaya saya bisa nanti kalau jumpa di jalan enggak apa-apa kan sebut nama. Kalau memang ustazah bilang ustazah, saya kan nggak tahu. Karena ustazahnya lebih mungil daripada mahasiswanya. Mahasiswanya mana udah ada kan? Di belakang belum? Ini ustazah apa mahasantri nih? Santri? Ustazah, saya kan ustazah. Mohon izin ustazah, saya belum perlu dikasih tahu namanya. Tadi ustazah Lastri, kalau ini siapa? Sama? Zahra Ustaz. Zahro. Oke. Lah, Zahro pun nanya susah terus Ustaz Alfian nggak bisa jawab. Dah Zahro silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zahro Anaja, masih mahasiswa dari Mahat Ali Muhammad Nasir. Pertanyaan pertama adalah ketika nanti Pak Anies menang, itu berarti kita masih punya kemungkinan untuk setidaknya sedikit mengangkat syariat kita. Tapi masyarakat kita tidak sanggup. Mereka terlalu euforia dan terlalu bersemangat, yakin 100% Anies menang. Dan kita terlalu bersemangat dengan itu sehingga kita tidak menyiapkan taktik apa dan konsep apa yang harus kita lakukan ketika nanti harus menghadapi Anies yang kalah. Karena sekalipun Anies menang, tidak akan mungkin oligarki, 9 naga dan semuanya itu akan diam, dan itu pasti akan terus berusaha untuk digulingkan. Kita belajar dari banyak negara yang bagaimana ketika sudah mengangkat pemimpin yang baik pasti akan 1000 kejahatan ingin meruntuhkan. Maka pertanyaan saya itu adalah konsep apa yang harus kuatkan dalam setiap mental kita, khususnya di sini para santri yang notabene ilmu politiknya masih rendah gitu, kita masih terlalu awam. Nah, yang kedua, bagaimana dengan PKI Perjuangan? Ya, ketika dulu mereka itu bergerak mengiming-imingi masyarakat itu bukan dengan doktrin akidah, karena sejatinya masyarakat Indonesia itu kuat secara akidah. Nah, dulu Bung Hatta mengatakan dalam konferensi pers ulama di Palembang pada tahun 1900-an itu mengatakan PKI Perjuangan itu mampu mengalahkan Partai Masyumi dan yang lainnya dengan menjanjikan tanah kepada para buruh dan petani. Lalu sekarang bagaimana taktik yang dilakukan oleh PKI Perjuangan itu dalam merangkul banyak masyarakat Indonesia untuk bergabung di dalamnya? Syukran jazakumullah khairan. Pertama saya luruskan dulu ya. Yang dimaksud oleh PKI Perjuangan oleh saya itu adalah PDIP. Kalau PKI-nya sendiri ya PKI ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi miskonsepsi gitu ya. Ya yang salah saya. Mas belum selesai Mas. Saya mau buka materi PKI masalahnya. Tujuannya itu dikembalikan, dibuka. Nah oke, saya sambil mencatat. Yang kedua tadi depan sini ya, tolong dikasih mic-nya. Tadi Mbak Zahro, ini siapa namanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatia dari Mahat Akademi Dakwah Indonesia Jawa Tengah. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai mahasantri itu menanggulangi masalah ini? Saya bercabang-cabang aja deh. Maaf, ulang. Saya terpecah konsentrasinya. Apa namanya? Salah satu cara kita itu menanggulangi
gimana sikap kita sebagai mahasantri dalam masalah ini IKN, masalah ibu kota mau dipindah ke IKN. Oke, perempuan 2, laki-laki tadi ada 2 juga. Silakan Mas Rizky. Baik, pertanyaan saya seperti ini. Yang pertama, ini menjelang Pilpres. Seandainya Pak Anies menang, kita lihat ya, di Indonesia ini kan demokrasi, ada yang namanya legislatif, eksekutif, dan juga legislatif. Sementara partai pendukung Pak Anies itu cuma 3. Dan kalau di total di legislatif itu hanya berapa persen. Bagaimana nanti ke depannya ketika menjadi presiden, sementara legislatifnya itu kebanyakan adalah oposisi, akhirnya bagaimana nanti kebijakan presiden itu pastinya akan sulit. Nah, itu skenario kalau menang. Nah, kalau gagal, kita lihat 2019 kita itu benar-benar ya, saya lihat total mendukung Pak Prabowo melawan untuk Jokowi. Nah, begitu kalah, kayak umat Islam itu benar-benar ditinggal. Tiba-tiba dia gabung ke dalam pemerintahan dan akhirnya umat Islam kayak ya merasa nyesal dulu pernah dukung seperti ini. Nah, bagaimana kondisi kalau seandainya kalah, yang menang 02 atau 03, bagaimana skenario ke depannya? Bagaimana komposisi nantinya ataupun umat Islam akan seperti apa? Mungkin seperti itu. Terakhir silakan, Mas. Bismillah. Nama lu siapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Aziz Zaidin. Panggilannya? Aziz. Mas Aziz. Kan Mas Aziz. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi orang-orang baik pemuda maupun orang tua yang FOMO terhadap paslon 02, yang FOMO terhadap paslon 02, yang mana mereka itu kerap kali cuman ikut tren, hanya mengikuti tren demikian, yang kemudian mereka itu kerap kali buta fakta akan hal yang semestinya itu benar. Itu gimana Ustaz? Ya, cukup ya. Pertama saya ingin ajak buat anak-anak sekalian, teman-teman dan ustazah, dan juga di sini ada 2 sahabat saya, Pak Mufti dan Pak Surono. Dari Mbak Zahra agak dekat dengan pertanyaan Mas Rizky ya, agak dekat. Dulu di awal order reformasi kita pernah punya suasana seperti yang tadi dinyatakan oleh Mbak Zahra. Ketika Pak Habibie melanjutkan Pak Harto selama 517 hari. Itu kehebatan Pak Habibie adalah membuat kurs dolar yang 17.000, kalau nggak salah malah 17.500, itu dengan kemampuan dia mengatur sistem keuangan nasional dan mengadakan bentuk-bentuk kerja-kerja strategi moneter internasional, itu kurs dolar yang 17.500-an itu menjadi 6.500. Artinya nilai tukarnya cakep. Yang kedua, beliau berhasil membuat pesawat terbang yang sudah dipesan banyak dalam artian benar, bukan seperti SMK yang bohong itu. CN 2350 itu adalah sebuah produk pesawat yang otaknya 100% itu Pak Habibie. Sayangnya kelompok politik Islam tidak jeli bahwa dia diserbu oleh kelompok Kristen dan kelompok sekuler. Saya malu nyebutnya ya. Tokoh-tokoh Islam yang terkenal itu banyak yang nyerang Pak Habibie. Karena salah satu kelemahan kita dalam berdakwah, kelemahan kita dalam memerankan peran-peran perjuangan Islam di Indonesia itu tidak memiliki peta intelijen dakwah. Intelijen itulah ilmu tentang mengetahui dengan detail apa dan bagaimana dan seterusnya tentang apa yang dimaksud dan dimaui oleh orang yang kita hadapi, oleh musuh kita atau musuh kita. Nah, kelompok Islam sangat minim sekali kemampuan memahami intelijen dakwah dan kadang-kadang lalai. Mungkin saya termasuk yang suka begitu. Kalau saya tidak mengenalkan bahwa saya pernah anggota Mafatihah, saya pernah menjadi anggota Majelis Syuro Dewan Dakwah Tangerang, atau saya kemudian juga anggota Majelis Syuro-nya Dewan Dakwah Solo Raya, saya anggota Dewan Syuro DSKS. Mungkin kalau saya diam-diam saja, mungkin Anda juga ini siapa ya? Ketika saya cerita, kesannya saya takabur.
ujub. Nah, kembali kepada pernyataan saya tadi, tidak dimilikinya analisis intelijen dakwah membuat kita tidak memahami persoalan secara, bayangkan saja Anda di ruangan ini semuanya masih menganggap yang namanya Nasdem milik Surya Paloh. Nasdem itu yang punya namanya James Riyadi. James Riyadi itu ada salah satu daripada naga 9 naga. Coba bayangkan. Nah, James Riyadi punya bapak namanya Mukhtar Riyadi yang sekarang usianya 98 tahun. James Riyadi punya anak namanya Michael Riyadi yang usianya baru 37 tahun. Jadi mereka mempunyai kemampuan mengorganisasikan keuangan sampai Desember 2015, Lipo itu mendabuk keuntungan, saldo keuntungannya 400 triliun. Satu perusahaan konsorsium mereka. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan kesungguhan kita untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi fenomena atau kisah dengan Talut Jalut itu perlu kita renungkan. Kalaupun kita sudah menang kan kita makan tetap sepiring, maka makan 7 piring. Kira-kira nih teman-teman mahasiswi di sini atau mahasantri di sini, kalau nanti Pak Anies Baswedan menang kita makan 10 piring gitu. Anda pakai jilbab sekali 2 gitu. Anda pakai cadar sekali 5 gitu. Tetap satu-satu. Nah, ini persoalannya. Jadi pertanyaan ini menurut saya menjadi renungan buat saya juga, dan saya pikir ini saya harus, termasuk kenapa saya tidak berangkat ke JIS. Di saya terus terang, saya sudah disiapkan tiket VVIP untuk hadir duduk dekat dengan Pak Anies. Tadi pagi di WA ke saya oleh salah satu ya orang yang punya hubungan dekat, Ustadz, ini kita sudah siapkan tiket. Datang nggak? Sebab saya nggak datang. Kenapa saya tidak datang? Mungkin yang tahu alasan diantaranya Pak Surono. Karena hari ini PDIP sedang kampanye terakhir. Dan mereka sudah menyebar di beberapa titik. Kalau di Semarang dia di Simpang 5. Di sini nih mereka punya sekitar 4-6 titik. Dan Megawati akan menyampaikan orasinya. Saya bagaimanapun sekarang jadi warga Solo. Jangan terulang peristiwa Poso. Jadi kita tuh sering kalau ada apa-apa kesono semua. Gak ada yang mau nahan di sini. Saya memang tidak punya kemampuan kombatan. Saya bukan bukan ahli tarung fisik, tapi saya punya kecepatan untuk membaca. Ini nanti ada puluhan ribu di Satgas PDIP. Kalau mereka di sini kita tidak ada yang mendrive, makanya beberapa laskar-laskar di Solo ini tidak diperbolehkan berangkat. Dan saya langsung telepon WA Pak Ustadz Surono untuk bagaimana agar kita hati-hati. Dulu begitu terjadi di Ambon, di Poso, kita kalau ingat sedih betul. Woi, di sana pasukan kelawar hitam menyerbu, semua laskar ke sana. Akhirnya kampungnya diserbu. Yang perempuannya dibelah kepalanya, yang bayinya diinjak, dirobek perutnya sampai keluar. Karena kita tidak mempunyai intelijen dakwah. Di antara akibat dari tidak memiliki analisis intelijen dakwah, musuh ditemani, teman dimusuhi. Salah berteman. Ya, makanya kalian bertemu dengan saya sekarang hari ini jangan dilihat sebagai pertemuan yang harus selalu formal. Dan juga jangan khawatir kalau di kampung kamu nanti ada acara diusulkan, apalagi disebut, kamu bisa nggak datang ke Ustaz Alfian tadi? Jangan pastikan dulu, tapi nanya dulu ya. Nanti, karena memang fungsi saya memang fungsi penyadaran situasi. Oke ya, saya pikir buat Mbak Zahro, euforia kemenangan ini agak susah dibendung. Makanya kita yang sadar, mari kita. Oligarki akan bertanduk, tapi yang saya tahu oligarki sedang ketakutan sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai MOU bisnis dengan Jokowi atau Prabowo atau Ganjar Pranowo sang bapak porno itu. Ya iya kan, yang bilang hobi nonton porno kan dia sendiri, bukan saya. Apa saya memfitnah? Apa saya hoax? Enggak. Orang dia bicara di depannya dia dikobuzer. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Menurut saya ya sikap kita harus sesuai dengan bagaimana berjuang itu. Baru kita lihat Quran. Itulah hebatnya Izzuddin Al-Qassam. Bagaimana pasukan EDF, bagaimana pasukan Israel
Bagaimana pasukan Amerika pun tidak mampu menaklukkan Gaza. Dari kurang lebih 40 sampai 50 ribu pasukan Izzuddin yang terlatih dahsyat sampai hari ini baru dikeluarkan 5 ribu saja. Dan itu sudah membunuh lebih dari 60 ribu pasukan IDF. Ketika di sana ada pasukan kombatan dengan nama Izzuddin Al-Qassam atau nama-nama yang lain, kita adalah pelanjut Masyumi. Kita harus di pasukan politik Islam. Gak usah bawa senjata, pakai ini aja. Walaupun kamu perempuan, kita punya Diniyah Padang Panjang. Anda tahu Diniyah Padang Panjang, putri yang ada di Sumatera Barat? Kalau Anda nggak tahu, nanti di searching di internet. Dialah yang membuka kelas perempuan di Al-Azhar Kairo. Kenapa? Karena saat itu dia menjadi anggota DPR RI dari Partai Masyumi tahun 55. Ya, saya katakan kalau kita berpolitik nggak pernah ikut praktek politik, Anda cuma pinter ngomong doang. Termasuk kemenangan Bapak Anies Baswedan di Jakarta, itu otaknya perempuannya bernama Ibu Hajah Nurdiati Akma. Mungkin dia tidak hafal Quran 30 juz, mungkin beliau bukan qori'ah, tapi kemampuan beliau mengorganisasikan ustazah-ustazah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Pulau Seribu. Beliau bisa meyakinkan kepada ustazah-ustazah yang rata-rata setiap bulannya mempunyai binaan 38 sampai 90 kelompok-kelompok kajian. Maka Jakarta bisa Anda lihat pada putaran kedua 19 bulan April 2017. Musim kampanye tanggal 12, 13, 14 sebelum musim pencoblosan, ibu-ibu mengembalikan sembako dan uang dalam amplop yang tebal-tebal. Ahok, gua enggak doyan dengan sembako lo. Coba, ada nggak di Jawa ini dikasih sembako enggak berebut? Di Jakarta tuh dipulangin, akhirnya menang. Karena benteng perjuangan kita itu adalah emak-emak dan milenial. Terus terang saja, Jakarta itu menang atas pertolongan Allah. Ibu-ibunya ada Nurdiati Akma. Ulamanya digarap oleh Basra, ulama Madura. Ya saya bagian doktrinasi. Ya. Saya ini bagian membekali ibu-ibu yang dikumpulin. Ustazah Jakarta Utara bisa 58 orang. Ini ustazah ini majelis sebulan ada 38. Ustazah ini majelis sebulan ada 49. Yang ini 63. Jadi ustazahnya berkumpul, datang 58 orang sama dengan 1.500 pengajian se-Jakarta Selatan. Nah, kalau ustazahnya udah didengar, udah dibanggakan, udah didemenin, udah diasikin, udah diokein oleh para jamaahnya, kira-kira kalau dia ngarahin milih sesuatu, diikuti apa tidak? Menang Jakarta. Kalau kalian mau nanti kita coba siapkan Jawa Tengah. Kita katakan tidak boleh ada yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur di Jawa Tengah kalau tidak mendapatkan bentuk arahan dari santri, mahasantri, dewan dakwah semua. Keren. Ya, tapi harus dibilang dong biar ada kuliah. Jangan nih kalau ini kan keramaian nih. Bagi 25 ya ketemu dengan saya nggak usah banyak-banyak 10 jam aja sehari ya. Harinya iya. Supaya jangan saya ceramah dulu, memangnya saya tukang obat. Anda suka nonton tukang obat nggak? Ya, di pasar tuh tukang obat. Ibu, bapak, ini obat sakti dari India, bapak dari ibu. Saya sudah bawa ular di sana. Ular ini nggak boleh dikeluarin, diomongin terus. Ya, saya nggak mau ikut jual obat. Ya, nanti kalau sudah ikut pendidikan politik, kita akan lakukan persiapan yang lain. Saya akan ikut menjawabnya dalam bentuk program. Sebenarnya saya tadi mau bukain, jadi saya buang-buang waktu ya karena nggak dipersiapkan. Mohon maaf, bukan buang waktu karena menolaknya. PKI hari ini ada di istana. Di DPR RI ada 200 lebih. Pemilu 2024 ini orang-orang PKI siap 350 orang. Jangan salahkan mereka. Karena mereka berani menyiapkan dana per kepala sesuai kebutuhan. Butuh 4,5 M dibantu 4,5 M. Sekarang kita tanya, pernah nyumbang berapa rupiah sama caleg? Kepikiran juga enggak, apalagi bantu. Ini harus kita akui. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu bukan desak. Saya bercerita ini bukan untuk membuat kita minder, buat membina kita nyerah, tidak. Kita nggak boleh nyerah.
Tapi artinya kalau orang bekerja sedemikian intensifnya, orang berani mengorbankan hartanya, orang berani terus bekerja. Anda tahu di Solo ini, di Jawa Tengah ini, pertemuan kader-kader PKI yang PKI itu terjadi sangat intens. Sekali berkumpul bisa 400 orang, 900 orang, 1000 orang. Umurnya berapa? 98 tahun, 92 tahun, 88 tahun. Di kita kelompok pribumi, kelompok muslim, baru 60 tahun itu merasa tua. Aku ada ikut, aku ada tua, begitu. Kalah sama PKI. Iya, ini saya tidak gojekan loh. Saya punya temuan begitu. Kalau ada forum-forum nih, ada bapak-bapak baru usia 70 tahun aja udah paling ngeluh, capek. Padahal mereka tidak ada mungkin masuk surga. Mereka ateis, mereka musyrik. Fi nari jahannama khalidina fiha abadan. Tapi mereka berani bertegak untuk memenangkan calon-calon legislatif mereka. Kita politik apa? Togut. Dan gitu terus. Habis togut turu. Ngomong banyak molor. Kalau Anda nggak mau ikut pemilu, siapkan senjata. Bikin pasukan seperti Taliban. Begitu. Kalau nggak mau ikut pemilu, siapkan laskar. Kalau ustadznya ditangkap sama Densus 88, tangkap Densusnya. Ya kalau belum bisa, jangan pakai cara ini dulu. Kita terlalu berat. Otak pakai otak. Saya sering nemuin ini kalau di mana-mana. Jihad, ditangkap Densus, nangis. Ya, saya juga nggak berani, takut juga. Oke, berani sama Densus. Densus punya senjata, dia dilatih. Maksud saya, kalau belum bisa menggunakan pola Taliban, kita pakai dulu pola Erdogan. Paham? Nah, baru asik kita mainnya. Kalau Pak Anies kan jangan diharapkan jadi orang yang fitrahnya sumuliatul Islam lah. Anaknya aja perempuan belum pakai jilbab. Tapi dengan kondisi itu bukan alasan kita untuk tidak memilih beliau. Masa mau milih orang yang nggak suka sama sholat? Masa memilih orang yang suruh ibu-ibu hamil kasih asam sulfat? Masa mau memilih yang wapres yang membubarkan FPI? Tahu siapa yang membubarkan FPI? Halo? Siapa? Ya wapresnya Pak Ganjar lah. Loh, orang dia ngaku sendiri kok. Ketika Bapak Jokowi ragu membubarkan FPI, maka sayalah yang membubarkan FPI. Siapa saya? Nah iya, masa Anda memilih dia? Atau Anda bilang, Pak kita golput saja, asik saja. Silakan golput, bagaikan menyerahkan pedang kepada musuh. Dengan Anda menyatakan golput bertumpuk-tumpuk, beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta kertas suara kosong, maka mereka tidak nyoblos-nyoblosin. Kita mau pakai pola Taliban belum berani, pakai pola Erdogan terlalu banyak syarat. Posisi kita bukan posisi penentu. Udah sekarang kita ikut, bawa kertas suratnya, coblos nomor 1, pastikan ada gambar Pak Anies dan Abdul Muhammad Iskandar. Ustaz, calegnya gimana? Urus sendiri aja lah. Ya, dan kalau saya sebut kan paman saya kan juga nyala, Ustaz gimana? Capek lagi deh ngadepin pamannya. Terakhir, bukan terakhir dulu nih. Kalau legislatifnya memang ini jadi persoalan. PKS punya target cuma 15%. Kalau 15%, paling kekuatan PKS ketemunya antara angka 58 atau 7, maksimal 65 kursi. PKB pemilu 2019 sudah 58 kursi. Nah, PKB tidak cukup besar, tapi dengan jadi wapres ini bisa di atas 60, katakanlah 65 juga, baru 130. Partai Umat, menurut saya ya, Partai Umat nggak lolos. Saya bukan dukun ya, saya di matematika politika. Kenapa masyarakat itu belum paham? Kita ingat saja dulu kasus Zainuddin MZ. MZ tahu? Membalik kondang 1 juta umat, bikin partai 2 kali pemilu nggak lolos. Nah sekarang Partai Umat, orang akan tetap milih PAN. Kenapa PAN? Partai Artis Nasional. Anda boleh ketawa, lihat di sana ada Eko Patrio.
Di sana banyak orang-orang yang memang punya tugas-tugas. Apalagi ada Adi Aksal Daud, itu dari PAN. Saya tidak bilang mereka musuh kita, tapi artinya untuk membuat partai umat yang baru muncul lolos agak berat. Karena cara berhitungnya gini, seluruh suara yang diperoleh secara nasional dilihat dulu ada nggak 4%. Kalau 4% kan berarti sekitar 6-8 juta suara. Kira-kira partai umat bisa nggak dapat? Nah, belum lagi partai PSI. Partai PSI ini kan partainya si Jokowi. Bisa jadi nanti dia mengalami suntikan-suntikan suara. Mengerikan. Makanya pertanyaan itu penting direnungkan. Dari saya buat teman-teman semua ya. Mengkhawatirkan yang belum terjadi sebaiknya hanya sekedar prediksi sambil santai. Yang perlu serius adalah hari ini dan tanggal 14. Pastikan sudah pegang surat panggilan. Sudah pegang semua belum surat panggilan nyoblos? Nah yang udah datang itu aja dulu sementara. Nanti kan kita ketemu lagi kan. Memang nggak mau ketemu saya lagi. Kita ketemu lagi nanti kalau perlu secara berkala lewat ustazah dan ustadz. Nanti kita undang dan kirim aja misalnya perempuan misalnya 10, laki-laki 10 atau 5, nggak apa-apa, nggak usah. Biar bergabung dengan yang lain. Kan kita yang dari Kendal, yang dari Semarang, dari Magelang, supaya pergerakan kita ke depan, emang pilihannya memang harus ada kader-kader politik yang sifatnya praktis. Pertanyaan antum keren, tapi memang tidak mudah untuk diberikan solusi. Karena ya gimana mau dipaksa, orang semua kan tetap minta uang juga. Di bawah itu kalau nggak dikasih, makanya kita perlu referensikan itu arahan Gus Baha. Bagaimananya tentang membeli kekuasaan. Mas Aziz, Pak Aziz, kalau orang sudah simpatik, kalau orang sudah cinta kepada sang dicinta, maka kau katakan cintamu yang kau cintai adalah jelek, omonganmu nggak laku. Pecinta-pecinta Prabowo kita bolak-balik kayak apa juga ada. Kenapa? Karena ada persoalan di wala wal barok. Kalau orang beriman, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Ustadz, dulu kita pilihnya Prabowo, kok sekarang Anies? Ya iyalah, amanat ulamanya Anies kok. Pilihan itu sifatnya dinamis, tidak paten. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Ustadz Abdul Somad menerima kedatangan Pak Anies ke rumahnya. Bagaimana penjelasan Ustadz Adi Hidayat, bagaimana penjelasan Ustadz Abu Bakar Bashir yang mengatakan pada pemilu kali ini kita semua mencoblos nomor 1. Orang yang digadang-gadang dan dituding-tuding kok teroris saja sudah menyatakan, emang lu siapa pakai nggak mau nyoblos? Hah? Lu siapa pengen nggak nyoblos? Hah? Iya makanya kalau guru-guru kita, Istimewa Ulama, Muhammadiyah, NU, semuanya sudah dorong kita. Kalau Muhammadiyah terus terang keren. Muhammadiyah itu cukup pakai senyuman dan kerlingan mata. Iya, Muhammadiyah itu udah instruksinya semua nyoblos Anies. Tapi kalau ditanya wartawan, nanti jawabnya nggak begitu. Arah maklum. Jadi kontennya sama Pak Haidar nanti gimana Pak? Oh enggak, kami nggak ada. Tapi di belakang. Oh, kalau politik memang ada seninya gitu ya. Kalau kita iyain semua, nanti kita dibubarin. Muhammadiyah bisa dibubarkan. Kalau Muhammadiyah menyatakan resmi mendukung 01, ntar Jokowi keluar surat keputusan, hari ini Muhammadiyah dinyatakan bubar. Bisa tidak? Bisa, makanya harus dipahami. Jadi kita kalau berbicara politik ini berbicara berpirau di medan perang, perang tanpa senjata. Yang pasti kita tak boleh berbohong dan bermain curang, tapi jangan mau dibohongi dan dicurangi. Gitu. Jadi karakter politisi Muslim jangan kehilangan akhlak. Itu Pak Anies dicaci maki kayak apa nggak pernah marah. Coba kalau pas dia dikejar sama anak-anak dipeluk, ya saya gak kuat kalau lagi memeluk anak-anak kecil. Ya, jadi buat Mas Aziz 02, 03 tetap di negeri ini orang pembawa aliran sesat yang paling sesat juga punya pengikut. Lia Eden yang katanya ketemu malaikat Jibril, pengikutnya banyak. Ada si Roy yang sholatnya pakai 2 bahasa, sholat bahasa Indonesia pakai bahasa Arab, juga pengikutnya banyak. Belum lagi di mana, di Cirebon, itu kalau sholat tuh laki-laki dan perempuan semuanya telanjang bulat, pengikutnya banyak. Nggak tahu itu otaknya diisi apa itu.
acara-acara model begitu yang cabul-cabul begitu. Ya, bukan saya ngomong cabul, emang orang-orangnya pada cabul. Kita kan enggak. Nah, artinya aliran sesat dimanapun, Syiah kan namanya, Ahmadiyah kan namanya, LDI kan namanya, inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya kita tetap dengarkan arahan Ustadz Rahmat Baikuni, dengarkan Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, Ustadz Abu Fatihah yang tinggalnya di Solo, supaya kita perspektif zamaniyah dan akhir zaman kita paham, perspektif fikul wahyi hari ini kita paham. Jadi hidup kita enggak cepet. Aku mau masuk surga sendirian. Aku masuk surga enggak usah ikut Ustaz Alvin, jangan masuk surga ngomong politik. Kan ada yang enggak doyan politik ya. Enggak mau berpolitik tapi langsung Jokowi dianggap keturunan Umar bin Khattab. Gendeng ya, kalau bilang gendeng gelo ya guys. Apalagi sekarang nih si Gibran ini apa keturunan apa lagi tuh Gibran keturunan Rasulullah nomor 1,0. Udah dulu pemirsa, jam 10:05 saya tetap mengajak, mudah-mudahan ajakan saya tidak berlebihan dengan segala keterbatasan kita, kelelahan kita. Ya, ini nanti saya spontan nih Mas Rizky ya. Ini dilepas dan yang tadi disimpan dihapus dulu ya. Ya saya nggak mau ada yang tertinggal ya nanti. Bukan rahasia-rahasiaan. Ntar lu sembarangan bahas di mana-mana. Kalau beneran ditangkap, diinterogasi, saya dipanggil nggak? Panggil lagi ke saya, gue lagi yang kena gitu. Bukan soal takut. Kita lebih bagus ngerti semua, paham semua, kita jalan terus. Ya, jangan sampai, oh kalau gitu Ustaz Alvin udah pengecut dong sekarang. Bukan begitu. Ya. Pertanyaan sederhana sebelum kita tutup. Anda senangnya saya di penjara atau saya di luar? Nah udah, di luar pakai kalau diarahin dikit dipenuhi aja. Bukan takut, ini namanya taktik agar kita tetap berviral. Mari kita berdoa, mari kita bermunajat. Kita doakan kawan-kawan kita yang sedang ada di JIS, dia GIS hari ini. Allah lindungi dari rencana jahat. Karena ada kekhawatiran seperti di Kanjuruhan. Ada kekhawatiran, ada hal-hal yang membuat mereka terluka atau mati. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Jadikanlah kami yang telah berduduk di majelis ini, bersimpuh di majelis ini ya Allah, hampir menembus angka 4 jam kami berkumpul di tempat ini. Jadikan lelah kami, letih kami, lesu kami, semangat kami, kegembiraan kami, keceriaan kami bagian daripada penghambaan kami kepadamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minazulumati ilan nur wajannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Kami mengemis pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah Indonesia ini agar segera mempunyai presiden baru yang bisa membuat kami bisa buat cerita-cerita baru yang mengarah kepada kemenangan syariat Islam. Ya Allah, kami mohon berikanlah teman-teman kami yang berkumpul lebih dari berjuta orang di Jakarta International Stadium agar mereka senantiasa Kau lindungi jauh dari tangan-tangan jahat, para orang-orang yang sabotase, jauh daripada hal-hal yang membahayakan fisik dan nyawa mereka. Tolonglah mereka ya Allah, sehatkanlah badan mereka yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Mudahkan mereka mendapatkan akses untuk minum dan sekedar makanan pengganjal perut mereka. Mudahkan mereka bertemu dengan MCK dan tempat mereka membuang hajat yang sangat menjadi kebutuhan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang berada di tanah Jawa, terutama Jawa Tengah ini, berikan kepada kami kemampuan untuk mengambil trah energi Pangeran Diponegoro agar kami terus berjihad, membela Islam, membela umat Islam, dan menegakkan syariat Islam secara sistematis, secara berkelanjutan,
dan tidak pernah ada kata bosan. Tolong kami ya Allah. Berikan pula ya Allah kepada kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Saudara kami di India yang menurut pernyataan dari pihak pengelola rumah-rumah ibadah orang-orang kuil yang ada di India, mereka berencana merubah 400.000 masjid untuk menjadi kandang-kandang binatang. Semoga itu dilawan oleh seluruh para mujahidin yang ada di India. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, umat Islam di berbagai penjuru dunia, berikan kepada mereka nyali jihad yang begitu kuat dan terus bergerak. Tolong ya Allah. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di balik hati, segala sesuatu yang tersirat dalam pikiran. Jadikan pertemuan pagi ini menjelang siang menjadi pertemuan yang bersejarah buat kami untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin di Jawa Tengah, 35 kota kabupaten dan 1 gubernur Jawa Tengah. Semua mereka kami niatkan agar mereka pernah berinteraksi dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, dengan hukum Islam, dengan jihad Islam, dengan politik Islam, dan dengan karakteristik pribadi seorang Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik buat semua anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, guru-guru, ustaz-ustaz yang ada di sini, saya mohon maaf terasa sekali banyak kebodohan, kekurangan yang saya miliki. Tentu itu semua bisa kita saling terus belajar dan belajar. Selamat beraktivitas. Andaikan tutur kata saya ada yang kurang berkenan, tolonglah jangan dimasukkan di tempat yang membuat kita terluka dan berduka. Semoga ceria, semangat, senyuman, dan salam menjadi semangat kita setiap berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.